Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ruang Ngariung Si Cepot Podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Untuk edisi kali ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa ya. Dan bersama kita hadir Pak Kasih PHU ini yang sekarang sedang trending beritanya. Nah, untuk itu perkenalkan, ini Bapak Haji Muslimin Ansori, beliau Kasih PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Nah, Pak Haji sudah menunggu lama ya, 2 tahun kita karena Covid. Pemberangkatan haji selalu tidak ada. Banyak batal, jamaah banyak nunggu kapan nih bisa berangkat. Nah, bagaimana sebenarnya sih kalau ketika berita ini muncul, persiapan-persiapan yang dilakukan oleh kita nih untuk menjemput kuota haji nanti yang mungkin akan diberikan kepada Indonesia. Enggak, Pak Haji? Terima kasih Pak Hasan. Ya, seperti kita tahu bersama, baru kemarin pemerintah Arab Saudi mengumumkan tentang penyelenggaraan haji 2022. Insya Allah tahun 2022 ini Arab Saudi akan menyelenggarakan haji dengan melibatkan sekitar 1 juta jamaah. 1 juta jamaah seluruh dunia ya? Seluruh dunia. Di luar Saudi? Seluruh keseluruhan. Termasuk Saudi juga. Oh, yeah. Karena di situ tidak ada pengecualian. Seluruh jamaah mengundang 1 juta jamaah. Ini tentunya kabar yang sangat menggembirakan ya buat kita, kaum muslimin, khusus para calon haji yang sudah antri sekian tahun. Dan sudah 2 tahun kita merindukan keberangkatan atau penyelenggaraan haji. Dan alhamdulillah dengan diumumkannya penyelenggaraan haji tahun 2022 oleh pemerintah Arab Saudi, ini tentunya membuat kita sangat bahagia, sangat gembira, dan kita dengan informasi tersebut tentunya kita juga kegembiraan itu disertai dengan langkah-langkah persiapan. Itu pasti pasang melakukan persiapan. Tentunya persiapan yang sudah kita lakukan sebetulnya sudah dari akhir tahun 2021 kemarin. Karena kita selalu penyelenggara setiap tahun diwajibkan untuk melakukan persiapan penyelenggaraan haji. Nah, untuk tahun 2022 ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan jauh-jauh hari. Pertama, persiapan dokumen jamaah. Dokumennya, paspor dan Kita lain-lain. sisir seluruh jamaah yang sudah melunasi di tahun 2020 kemarin. Pelunasan ya. Ya, yang tertunda keberangkatannya kita sisir, barangkali ada dokumen, terutama paspor yang sudah expired ya. Kita sisir dan ternyata banyak itu. Ada 250 lebih paspor yang sudah expired di kita ya. Iya. Dan kita perbaharui. Kita lakukan perpanjangan masa berlaku paspor itu, dan itu sudah dimulai dari bulan Februari. Dan alhamdulillah hampir selesai untuk paspornya, penyelesaiannya. Kemudian juga persiapan karena ketundanya jamaah juga karena Covid ya. Makanya untuk persiapan terkait dengan vaksin Covid juga kita pantau, kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan bagaimana perkembangan vaksin jamaah. Baik itu vaksin dosis pertama, dosis kedua maupun boosternya. Ini sudah kita lakukan persiapan
berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Karena berbicara vaksin ya ini ranahnya syarat mutlak ya, untuk keberangkatan haji dalam masih dalam suasana COVID. Dan kita selalu koordinasi dengan dinas kesehatan dan sampai saat ini masih berjalan untuk persiapan COVID. Kemudian persiapan yang kita lakukan manasiknya, terutama untuk jamaah-jamaah yang sudah bergabung dengan KPIH. Kita himbau untuk seluruh KBH, kita instruksikan untuk melakukan manasik, persiapan jamaah agar pada saatnya nanti diberangkatkan dari segi manasiknya sudah siap. Kemudian yang mandiri juga, jamaah-jamaah yang non KBH kita juga anjurkan untuk mengikuti bimbingan manasik lewat online. Kita fasilitasi, kita ada grupnya ya, kita yang mandiri kita fasilitasi, kita buatkan grup untuk mempermudah komunikasi, koordinasi dengan jamaah. Dan kita di internal juga persiapan terkait masalah penyelenggaraan haji tahun 2022 ini masih tetap berjalan. Baik. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan, kan pemerintah Saudi mensyaratkan usia di bawah 65 tahun yang betul. Nah, itu bagaimana yang di atas 65 tahun? Terus kriteria 65 tahun itu dihitungnya dari mana? Mungkin ini seperti apa kira-kira? Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan ya, usia ya. 65 tahun ke bawah. Tadi ada yang tertinggal bahasa kuota 1 juta itu biar tuntas lah itu lengkap informasinya. Jadi sekali lagi yang memutuskan kuota sebanyak 1 juta itu adalah pemerintah Arab Saudi. Nah, kemudian dari 1 juta itu kita kira-kira dapat berapa sih? Karena sampai saat ini belum ada ketentuan atau pembagian kuota dari yang 1 juta itu kita dapat berapa, negara-negara yang lain dapat berapa. Kita masih hitungan-hitungan versi kita perkiraan. Kalau di saat-saat normal jamaah haji itu kan kisaran sampai 2,5 juta. Nah, sekarang hanya diberangkatkan atau diterima hanya 1 juta. Artinya kalau kita prosentasikan itu hanya 40%. Angka itulah yang kemudian saat ini kita fokus ataupun lebih terarah dalam melakukan persiapan ke angka 40%. Ke angka 40%, kita rekap seluruh jamaah kita keluarkan dulu tuh jamaah yang usia 65 tahun ke atas tadi. Keluarkan, barulah kita prosentasekan dari jumlah jamaah yang sudah melunasi di tahun 2020 itu kita ambil angka 40%. Itu kaitannya dengan jamaah atau kita. Kemudian yang usianya 65 tahun ke atas itu bagaimana? Ya berarti belum waktunya, kesempatannya belum tahun ini. Karena ini aturan sekali lagi juga ketentuan dari Saudi. Yang 65 tahun ke atas itu belum bisa melaksanakan atau ibadah haji tahun ini. Tentunya ini mudah-mudahan ya tahun depan sudah normal, tidak ada pembatasan usia lagi. Kita akan prioritaskan yang usia lanjut ya. Kemudian juga terkait usia ini, batasan usia 65 tahun ke bawah itu ngitungnya dari mana? Ini juga belum ada juknisnya sekali lagi ya. Kita belum membuat ketentuan mulai ngitung 65 tahun ke bawah itu dari mana? Apa saat mau berangkat
ya, saat mau berangkat usianya belum mencapai 65 tahun, apa saat mau melunasi, ya, kalau nanti sudah ada pengumuman pelunasan atau bagaimana, ini yang belum ada. Tapi apa namanya, hal-hal yang kayak itu sudah kita antisipasi. Kalau saat mau keberangkatan berarti sekitar bulan Juni, tinggal tanggalnya saja nanti tanggal berapa, ya. Karena kalau berdasarkan kalender perjalanan haji tahun 2022 ini, tanggal 5 Juni ini sudah diberangkatkan kloter pertama. Itu dalam kondisi normal, ya. Dalam kondisi yang tidak biasa, hanya kuota 40% tentunya bisa agak mundur, ya, bisa akhir Juni perkiraan saya. Masih cukup waktu, ya. Nah, kemudian juga terkait yang tadi 65 tahun, ya, kenapa belum bisa diberangkatkan? Kenapa dibatasi? Ini yang menjadi pertanyaan. Umroh kan bebas, tidak ada batasan usia. Kenapa haji dibatasi? Sekali lagi, sekarang masih dalam suasana pandemi COVID. Di Saudi juga demikian, belum bebas, belum hilang COVID ini. Kalau umroh itu mobilitas jamaah itu tidak seperti haji. Umroh itu tidak ada konsentrasi jamaah di satu tempat, makanya dia tidak dibatasi. Kemudian juga tidak ada aktivitas ibadah yang begitu menguras fisik, ya. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan ini yang kemudian menjadi dasar dibatasinya usia. Kalau dalam suasana sekarang tidak dibatasi, di saat jamaah di Mina atau di Arafah, di Musdalifah itu kan terjadi konsentrasi numpuk jamaah. Nah, barangkali ini yang sangat riskan, ya, sangat beresiko. Jadi ini kenapa alasan jamaah dibatasi. Kemudian juga fisik, ya, aktivitas secara fisik kalau haji itu cukup menguras tenaga, ya, makanya dibatasi yang 65 tahun ke bawah. Mungkin itu sisi-sisi itu pertimbangan. Dan semua itu dilakukan demi keselamatan jamaah, tentunya kenyamanan jamaah. Kalau sudah hilang COVID ini dari dunia, barangkali sudah dianggap aman, dan mudah-mudahan ini terjadi tahun depan. Haji sudah normal lagi, sudah bebas lagi. Ini tentunya yang usia lanjut, ya, ini akan menjadi prioritas, ya. Dan kalau normal berarti akan diberangkatkan semua sisa kota yang ada, itu akan menjadi prioritas, baik yang lansia, pendamping lansia, yang terpisah mahram dan sebagainya, itu bisa menjadi prioritas untuk tahun berikutnya. Baik, demikian pertanyaan tentang bagaimana sih kok bisa usia sekarang dibatasi 65 sudah terjawab. Kita lanjut setelah yang satu ini. Baik, selanjutnya masih ada nih yang banyak bertanya yang masuk ke website Kemenag Bogor ini. Salah satunya tadi yang dibahas oleh Pak Haji mengenai vaksin. Nah, vaksin yang menurut pemerintah Saudi itu yang diperbolehkan di sana, kelengkapannya seperti apa? Kira-kira. Ya, baik. Jadi memang vaksin itu menjadi syarat ketentuan orang melakukan perjalanan luar negeri, ya, termasuk haji gitu. Makanya vaksin ini menjadi syarat untuk bisa melakukan perjalanan ke luar. Nah, vaksin yang direkomendasikan oleh pemerintah Arab Saudi sebetulnya
saat ini ya vaksin-vaksin yang ditetapkan atau diberlakukan oleh pemerintah Indonesia semuanya diharapkan diakui oleh pemerintah Arab Saudi. Kalau di kita kan kebanyakan mayoritas vaksin dosis pertama, kedua itu kan Sinovac. Sinovac nggak ada masalah. Nyatanya kemarin umroh hampir semua jamaah kita kan mayoritas Sinovac bisa diterima dan nggak ada masalah. Yang penting saat mau keberangkatan Dites lagi. dites, dilakukan PCR negatif ya tidak ada masalah. Jadi jangan khawatir. Dulu memang ada semacam informasi kalau vaksin Sinovac itu nggak bisa masuk ke Saudi. Ternyata sekarang udah bisa, nggak ada persoalan. Yang penting itu tadi jamaah yang akan melakukan perjalanan ibadah baik haji maupun umroh sudah melakukan vaksin. Kalau untuk Sinovac ya vaksin dosis pertama, dosis kedua, atau bahkan sampai ke booster harus sampai ke booster, itu nggak ada persoalan. Dan itu juga sudah dilakukan, sudah sejak lama. Dinas Kesehatan fasilitasi jamaah khususnya untuk bisa melakukan vaksinasi di layanan kesehatan masing-masing domisili jamaah. Jadi tersebar di 40 kecamatan layanan kesehatan. Itu yang saya pahami, yang saya tahu. Sebetulnya ini ranah-ranah kesehatan. Tapi saya sering komunikasi, sering nanya, jadi mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan nggak salah. Baik, itu pertanyaan mengenai vaksin sudah terjawab pula. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi para jamaah yang mau berangkat. Jangan khawatir kalau kemarin vaksinnya Sinovac, ternyata bisa. Ketentuan jamaah yang akan berangkat, apakah yang diutamakan yang sudah menunggu 2 tahun lalu atau bagaimana? Ya. Jamaah yang akan diberangkatkan tahun ini itu adalah jamaah yang sudah melunasi tahun 2020 kemarin. Jadi jamaah yang sudah harusnya berangkat tahun 2020, mereka sudah melakukan pelunasan, kemudian juga sudah melakukan daftar ulang dengan melengkapi semua persyaratan-persyaratan. Kemudian juga jamaah sudah sebagian besar ikut manasik. Tiba-tiba pemerintah Arab Saudi mengebijakan pembatalan, tidak ada haji waktu itu. Nah, itulah jamaah yang akan kita berangkatkan. Kita prioritaskan jamaah yang sudah melunasi di tahun 2020. Hanya dari sekitar 3.600 jamaah yang sudah melunasi di Kabupaten Bogor itu belum berkesempatan semua berangkat tahun ini. Karena itu tadi yang saya sampaikan di atas, ada pembatasan. Kalau misalkan ada sekitar 40% yang akan kita berangkatkan, berarti ya kita ambil jumlah jamaah yang sudah melunasi di tahun 2020 tadi, setelah dikurangi yang berusia 65 tahun ke atas, kita ambil 40%. Kira-kira seperti itu hitungnya. Jadi akan menjadi prioritas. Tidak ada jamaah yang belum melunasi bisa berangkat. Yang pasti yang berangkat itu adalah yang sudah lunas. Yang sudah lunas Dan mereka yang memang sudah betul 2 tahun. Walaupun mereka jamaah uangnya sudah cukup, sudah lebih dari cukup mungkin yang ada di rekening, ada di bank. Tapi kalau mereka belum dipanggil untuk melunasi, ya tidak akan bisa melunasi, tidak akan bisa melakukan pelunasan.
Baik, terima kasih Pak Haji Mus. Sama-sama Pak. Pasti ini banyak pertanyaan lain, tapi Iya. kita akan bahas di edisi yang berikutnya mungkin ya. Siap. Siapa aja ya. Melalui podcast Ruang Ngari Musik Cepot ini semua informasi akan tersaji ya. Begitu jangan pernah meninggalkan podcast ini ya. Yang belum subscribe silakan subscribe, like and comment. Demikian, terima kasih. Allahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Pak Hasan.